Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat isu, topik, dan permasalahan kontemporer yang diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Topik yang akan kita angkat adalah sahur saat imsak, bolehkah? Ya. Imsak secara bahasa berarti adalah menahan. Sedangkan menurut istilah, imsak itu diartikan sebagai menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, serta menahan makan, minum, dan jima. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama adalah sebenarnya kapan sih waktu imsak itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkataan atau istilah imsak itu ada menurut ahli bahasa dan ada menurut ahli ilmu falak. Jadi yang dibaca tadi itu adalah menurut ahli tata bahasa. Jadi dalam tata bahasa, ahli bahasa Arab ya katakan di situ menyampaikan seperti itu bahwa imsak artinya menahan gitu. Jadi kalau menurut ahli bahasa itu imsak itu ya menjadi sama dengan kalau terkait dengan puasa sama dengan adzan subuh gitu salah ya. Jadi kita tidak boleh sudah tidak boleh makan minum itu kan waktu adzan subuh terdengar gitu. Nah, tapi istilah imsak ini beda untuk menurut ahli ilmu falak. Ahli ilmu falak itu sebenarnya begini. Terkait dengan berhentinya makan minum itu kan di surat Al-Baqarah 182 kan ya. Yaitu pada bulan Ramadan itu makan minumlah kalian sampai dengan fajar. Ya, sampai dengan fajar. Ada kalimat nasi sebelumnya. Jelas perbedaan benang ya, perbedaan benang dan putih, tapi kan agak sulit itu ya. Jadi yang intinya adalah sampai dengan fajar. Nah, ini menurut ilmu falak, fajar itu ada dua. Fajar kadzib dan ada fajar sodik gitu. Nah, fajar kadzib ini yang kalau di Indonesia kan kurang lebih fajar palsu ya, jadi belum fajar gitu ya. Tapi terlihat seolah fajar. Menjelang fajar ya. Itu yang disebut sebagai imsak tadi. Nah, kemudian ada fajar sodik, fajar yang benar-benar fajar, yaitu saat masuknya sholat subuh. Nah, tapi dalam bulan Ramadan adalah saat berhentinya makan dan minum, begitu. Jadi dengan demikian kalau menurut ilmu falak itu memang imsak itu 10 menit sebelum adzan subuh. Jadi kalau kita punya aplikasi kalau zaman sekarang, zaman now itu kan ada aplikasi di handphone ya, jadwal sholat subuh, jadwal sholat 5 hari itu, 5 waktu dalam sehari, termasuk ada di situ jadwal imsak itu 10 menit sebelum subuh. Itu karena yang bikin aplikasinya adalah ahli falak, bukan ahli bahasa. Nah kadang-kadang kan kalau saat bulan Ramadan dan kita bersiap untuk puasa, sahur ya tepatnya, itu kadang-kadang kita tidak bangun, tidak punya waktu prepare untuk melakukan sahur, karena kita kebangunnya itu sudah mendengar pemberitahuan imsak ya. Nah, bolehkah kita tuh tetap sahur pada saat kita sudah mendengar pemberitahuan imsak dari aplikasi maupun dari masjid ya? Ya, kalau kasusnya seperti itu memang boleh. Jadi sebenarnya fajar menurut ahli bahasa dan ahli falak tadi yang beda, tapi jatuhnya sama juga gitu. Yang membedakan itu kalau menurut ahli bahasa nggak ada imsak gitu loh maksudnya. Imsak itu ya subuh gitu. Imsak menahan diri dari makan minum, berarti ya karena ayat mulai subuh. Ya, jadi begini, karena ahli bahasa maupun ahli falak pasti kan tetap pegangannya Al-Quran dalam ibadah kan begitu. Ahli bahasa sekalipun menurut ahli bahasa itu imsak itu artinya adalah sama dengan berhentinya makan minum, berarti menurut Al-Quran adalah fajar. Jadi tidak ada istilah imsak menurut ahli bahasa. Imsak itu kapan imsak? Yaitu adzan subuh gitu. Tapi kalau menurut ilmu falak, imsak itu ada 10 menit sebelum adzan subuh. Tetapi kapan berhentinya makan minum? Adzan subuh tetap. Jadi bukan imsak. Jadi perbedaan antara pengertian yang sekarang itu perbedaan pendapat antara imsak itu perlu apa tidak,
Jatuhnya akhirnya sama, bahwa berhentinya makan minum adalah adzan Adzan subuh. subuh. Ya, itu sudah tidak boleh sama sekali. Jadi memang ya, kalau kita masih makan minum itu memang ayat Qur'annya boleh sampai dengan fajar. Fajar itu kan maksudnya subuh ya, kalau kita bilang di Indonesia bilangnya subuh ya. Tapi kalau kita bilang aplikasi, itu kan aplikasi dari buatan internasional kan, istilahnya bukan subuh ya, tapi sholat fajar kan gitu ya, sholat subuh. Jadi ya nggak apa-apa. Ya, masalahnya azan subuh tuh suka tidak bareng ya. Kadang-kadang ya satu masjid sudah duluan azan subuh, sementara masjid yang lain belum ya. Kalau itu menjadi patokan saat kita harus berhenti makan minum ya, saat sahur itu, saat sahur menjelang puasa. Azan subuh yang mana yang kita harus ikut? Apakah yang pertama kita dengar, atau kita bisa pilih yang terdekat, atau seperti apa yang kita harus lakukan? Jadi kan tadi terkait dengan Quran ya, tapi kalau sekarang terkait dengan Ramadan ini ada juga hadis-hadisnya gitu. Jadi tentang berhentinya makan minum dan mulainya membatalkan puasa. Nah itu kalau hadisnya kan, kita paling terbaik adalah mengakhirkan sahur dan mengawali membatalkan puasa, itu artinya mengawali buka itu meskipun dengan segelas air atau apapun ya, itu pada saat sedekat mungkin dengan sudah masuk waktu maghrib gitu. Jadi kalau waktu acuannya seperti itu ya, ya maka ya kita ya, kalau untuk adzan subuh, adzan fajar, itu yang pertama mungkin kita harus anut, karena adzan itu kan sebenarnya panggilan subuh, panggilan sholat gitu ya. Ya siapa tahu di masjid yang terlambat adzan tadi itu dia sedang bersiap-siap. Dia itu waktunya adzan subuh tapi dia sendiri belum siap untuk adzan subuh gitu kan. Jadi terlambat dia. Jadi kita nggak bisa pakai yang terakhir. Demikian juga dengan yang maghrib. Maghrib kita juga harus pakai yang pertama. Yang pertama adzan itu kita anggap ini yang paling cepat, yang paling duluan adzan itu yang kita pakai. Kenapa? Karena kita itu kan adzan ini oleh muadzin ya, bukan oleh mesin ya. Kecuali kita punya aplikasi. Kalau kita punya aplikasi di handphone, itu jelas adzannya nggak tergantung dari muadzinnya dia makan minum belum gitu. Tapi kalau di masjid itu kan ya kita tahu sendiri ya, kalau udah sering ke masjid itu, yang tukang muadzinnya ini kan pas adzan persis kan dia mesti minum. Iya, dia sebagai pribadi manusia, dia sunnah, itu namanya sunnah, dia harus batalkan, jadi dia minum dulu. Kadang-kadang ada kiriman dari tetangga, kadang kirim masjid kue-kue itu camilan itu takjil ya, dia makan dulu takjil baru dia adzan. Jadi jangan nunggu adzan masjid baru buka. Adzan masjid yang terdekat jangan gitu, karena siapa tahu dia takjil dulu, minum dulu ya. Kita sunnahnya bahwa kita mengkedepankan buka itu jadi gagal, jadi kurang baik ya gitu ya. Kemudian juga subuh tadi terkait dengan berhentinya makan dan minum, jangan nunggu yang terakhir gitu, tapi ini yang pertama. Acuannya pertama lah pokoknya, yang terdekat. Kalau kita tidak punya aplikasi handphone, kita nggak punya TV misalnya, atau kita punya apapun sarana, adzan pertama itu waktu kota kita ya, jangan kita dengarkan. Iya, jangan kita dengarkan adzannya kota lain, tapi adzan di kota kita ini itu yang paling pertama. Ya. Jadi simpulan yang kita bisa tarik bahwa sahur saat imsak itu boleh sepanjang bahwa saat itu adalah ditandai oleh azan subuh pertama yang kita dengar ya. Ya, sebelum azan subuh. Sampai dengan azan subuh pertama ya, yang kita dengar. Jadi kalau baru mulai makan, sudah ada imsak, itu agak riskan. Kita harus selesai makan minum dalam waktu kurang dari 10 menit. Diakhiri ya, diakhiri. Jadi harus kurang, jaraknya kan 10 menit. Kurang dari 10 menit harus selesai. Iya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kita akhiri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.